dengan Iwan Ismail, mantan Satpam KPK. Pak Iwan masih bergabung ya. Pak Iwan, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada pemirsa Kompas TV ada bantahan dari PLT juru bicara KPK. Ini dia. Kami akan perlihatkan di layar kaca Anda, pemirsa Kompas TV. Saya akan sambil membacakan juga disampaikan oleh juru bicara KPK, Ali Fikri. Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar atau bohong dan menyesatkan ke pihak eksternal. Ini soal foto bendera HTI, diduga ada HTI di KPK. Nah, Pak Iwan, ada penyebarkan berita bohong, ada dua tampaknya. Kita akan lihat kembali. Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK. Itu dia pernyataan dari juru bicara KPK, Ali Fikri. Nah, Pak Iwan, tadi Anda disinggung soal menyebarkan berita bohong di sini, soal hoax ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Iwan? Kalau tanggapan saya masalah hoax itu, hoax apanya? Hoax adanya bendera atau hoax penyebarannya? Karena yang menyebarkan juga kan bukan saya secara umum, saya hanya orang lain. Kalau hoax bahwa tidak ada bendera di kantor, itu yang jadi hoaxnya, itu yang salahnya, justru itu ada. Buktinya saya yang foto, bisa dilihat CCTV, bisa dilihat BAP pelaporan saya. Tapi kenapa saya yang melapor, saya yang di BAP, saya yang dinikan, tapi kenapa saya yang disalahkan menjadi pelanggaran berat hanya khusus bendera? Kalau itu tidak terafiliasi, ya utarakan saja di depan PI. Karena kan harus tahu juga bahwa bendera itu yang diduga mirip HTI, itu kan udah dilarang oleh Undang-Undang Ormas, gitu kan, oleh pemerintah. Tapi kenapa ada di lembaga ini, gitu kan? Itu yang mau saya tanyakan ke PI. Tapi sampai sekarang pun saya nggak difasilitasi untuk tabayun langsung, malah masuk ke ranah pemeriksaan dan musyawarah DPP. Itu, Mas. Pak Iwan, jadi bukan hoax apanya, gitu kan? Baik, Pak Iwan, ketika di musyawarah DPP, apakah Anda juga mengutarakan hal ini hoax apanya, bendera yang hoax? Karena saya melihat sendiri, karena di surat terbuka juga ada Anda menyampaikan seolah seperti ditawarkan dua solusi, yakni sidang etik atau mengundurkan diri. Seperti itu, Pak Iwan. Ya, itu udah saya tulis di surat terbuka secara rangkumannya. Tapi untuk secara detailnya saya juga ini kan seharusnya di internal. Sebenarnya meminta ada tanggapan langsung dari dari pihak KPK. Intinya saya hanya ingin apakah boleh saya meninjau kembali tentang, karena saya tertarik dengan yang informasi dari Pak Kapolri mau ditarik untuk eks pengamanan. Apakah saya juga sebagai mantan pegawai KPK yang punya pemberhentian dan hormat ini punya hak yang sama untuk diikut sertakan? Walaupun sudah lama 2 tahun, Mas. Gitu. Nah, ketika di musyawarah DPP, ketika Anda sampaikan soal ada dugaan hoax, jawaban Anda seperti apa? Untuk meyakinkan mereka tentunya, Pak Iwan, kalau betul ada bendera, ada fotonya. Ya, intinya kan dia juga sudah mengakui bahwa bendera itu ada. Saya di musyawarah diterangkan, malah dimintain bendera HTI itu seperti apa. Ya, itu seperti itu. Walaupun tidak ada tulisan HTI. Kalau yang ada tulisan HTI itu kan biasanya simbol. Itu biasanya kop surat. Gitu kan, seperti halnya itu. Sekarang logo KPK aja ada tulisannya KPK, tapi kan logonya lambangnya apa, Garuda, gitu. Tapi yang menjadi ini kan kenapa itu menjadi pelanggaran berat? Apakah karena informasi ini keluar? Mungkin saya udah menerima, memahami itu, mungkin iya Pak, ini kesalahan karena saya diskusi dengan teman-teman di luar. Tapi kan ini bukan masalah milik KPK bendera ini. Jadi kenapa jadi repot KPK ngurusin bendera? Saya hanya mengklarifikasi ke PI bahwa ada bendera di sini yang menurut persepsi saya ini tidak boleh ada di lembaga ini. Harusnya kenapa nggak merah putih saja dipasang di meja-meja pegawai? Kan ini tugas pengamanan. Komandan saya mengatakan pengamanan harus bisa mengawasi pegawai. Jangan sampai pengamanan yang diawasi itu melekat di diri saya. Tapi salahnya saya, mohon maaf, ketika itu
terselang jeda waktu saya libur, jadi nggak langsung saya laporkan, karena kan orang sudah pada nggak ada hari Jumat malam. Baik. Pak Iwan, sebelum Anda menulis surat terbuka ini, Anda kan merasa ini ada ketidakadilan dari kasus ini. Apakah juga Anda sudah melapor termasuk ke Banser soal kasus ini? Tidak, cuman hanya bikin surat terbuka saja dengan harapan saya ada tanggapan. Untuk apa? Satu sisi berbagi pengalaman, tidak untuk unsur yang lain-lain. Saya hanya berbagi pengalaman sesama anggota pegawai KPK yang mendapatkan surat PDH, gitu saja. Dan sekaligus ada informasi yang menarik tentang masukan dari Pak Kapolri untuk menarik gitu kan, untuk pegawai KPK yang diberhentikan. Yang ketiganya ada harapan saya kepada pimpinan KPK, mungkin bisa ada harapan untuk membersihkan nama baik saya. Saya berharap nama baik saya dibersihkan, direhab sebagai sebutan Iwan Taliban. Jadi kenapa saya yang disebut Iwan Taliban, walaupun mungkin orang teman-teman hanya sebatas gurauan dan bercanda. Jadi nggak mau saya. Jadi setidaknya cukuplah hentikan itu. Harapannya seperti itu. Pak Iwan, ketika sebelum foto ini tersebar kan Anda juga sempat membagikan kepada grup WhatsApp. Jadi artinya pernah diskusi juga dengan teman-teman di Banser soal ada dugaan itu yang tadi Anda sampaikan, ada dugaan HTI di KPK ini ya? Ya, pada persepsinya sesuai dengan pengetahuan kita semua, iya seperti itu. Jadi saya berharap marilah kita sama-sama menjaga institusi ini dengan baik, gitu kan. Tidak sampai ya ada orang-orang yang mengatasnamakan organisasi luar atau apa ada di KPK. Tapi yang lucunya kan udah ditulis di kronologis surat terbuka saya, malah berbalik ke saya. Pertanyaan-pertanyaan dari PI yang mungkin menekan saya, kan gitu. Tanggapan dari rekan-rekan di Banser bagaimana ketika Anda dituduh seperti itu malah dibalikan, malah diserang balik, Pak Iwan? Saya sebenarnya nggak meremehkan ke teman-teman yang lain, karena kan ini urusan pribadi saya sebagai pegawai KPK. Saya tidak mau membawa teman-teman di luar. Saya hanya berdiskusi ada bendera ini, gitu kan, seperti itu saja. Jadi jangan sampai dilibatkan orang luar. Selesaikan pegawai internal KPK oleh pengawas internal KPK. Jadi jangan sampai lari-lari keluar. Tapi kan lapor sana, lapor sini, minta sana, minta sini. Baik. Awalnya saya juga mau seperti itu. Kenapa saya tanyakan ini juga kan karena Anda sebelum foto ini tersebar Anda hanya mengirimkan ke teman-teman Banser Anda. Jadi artinya tidak banyak orang yang tahu soal foto ini sebelumnya kan Pak Iwan ya. Makanya saya tanyakan tadi apakah setelah kejadian juga Anda sempat berdiskusi gitu seperti itu. Saya juga sebenarnya tidak tahu, Mas. Saya tidak tahu bendera itu viral. Justru saya tahunya dari PI. Saya ketika mau laporan ke PI, ternyata PI memanggil saya sama mengenai berita itu. Katanya viral. Saya baru tahu dari Bapak. Saya nggak pernah main Twitter. Baru kali-kali ini kan gitu. Pak Iwan, ini kan di KPK tengah menghangat soal momen pergantian pengalihan status pegawai KPK. Jadi Anda berbarengan momennya dengan berkirim surat terbuka kepada Presiden. Jadi sebetulnya apa sih targetnya di momen ini? Anda mengirimkan surat terbuka seperti ini? Saya targetnya tidak ada yang lain, cuma hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman yang sama-sama mendapatkan surat PDH. Yang kedua, saya hanya berharap karena menarik tuh statement dari Pak Kapolri untuk pegawai KPK yang kemarin itu mantan X bisa ditarik ke institusi lain. Jadi saya bertanyakan, mungkin ada tanggapan kalau saya bisa nggak dikusertakan? Kan saya juga mantan pegawai KPK yang punya surat PDH. Seperti itu, Mas. Jadi Anda juga ingin ada kesempatan seperti pegawai kemarin yang tak lolos TWK untuk diajak juga oleh Polri. Kalau sekarang saat ini Anda sudah bekerja kembali setelah berhenti dari KPK, Pak Iwan? Ya alhamdulillah saya bersyukur. Sekarang saya masih tetap bekerja kan gitu. Tapi apa salahnya saya menanyakan? Karena kan ini sebatas dorongan saja, penguat saja bahwa saya juga kan pernah dikeluarkan. Tapi alhamdulillah Allah Maha memberi rezeki kan gitu.
Kita tetap bekerja semaksimal mungkin. Alhamdulillah saya bekerja sebagai security biasa di sini. Ya saya bersyukur ada perusahaan yang menerima kan gitu dari BKP. Mudah-mudahan maslahat saya tetap berjalankan tugas dengan baik dan ada manfaatnya buat perusahaan saya kan begitu. 29 September Pak Iwan ya? Surat terbuka informasinya, koreksi jika saya salah, 29 September disampaikan. Bagaimana respons dari istana Pak Iwan? Ya, yaitu ketika saya libur di Bandung, saya tulis itu karena kan saya terinspirasi ada surat-surat terbuka di medsos. Kebetulan ada informasi berita juga tentang tanggal 30 pegawai itu ada resign kan begitu ya. Jadi saya juga ingin menghadirkan di sini untuk sama-sama bahwa saya juga pernah nih di PDH kan. Apakah saya punya kesempatan untuk diikut sertakan nggak? Secara kan saya juga bingung harus kemana nih kalau nggak bikin surat terbuka. Sekaligus ya mungkin kan mereka juga pengen ke Pak Presiden, makanya udah bikin langsung ke Pak Presiden, tunjukin kan begitu. Untuk bisa sama-sama mengimbangi. Nih ada juga nih mantan KPK yang dipecat karena PDH, walaupun kasusnya lain. Baik. Ini kan kasus Anda ini jadi bergulir, jadi sorotan. Artinya Anda juga harus siap Pak Iwan ya, jika misalkan nanti ada pihak yang ingin meminta klarifikasi, meminta keterangan soal kasus ini, investigasi soal kasus ini Pak Iwan ya, termasuk dari aparat juga ya. Ya insya Allah saya siap. Jujur saya pengen ada tanggapan, klarifikasi bahasanya kan dulu itu karena pimpinan yang lama kan gitu ya, saya juga kurang paham. Sekarang kan yang baru mudah-mudahan ada pencerahan baru kan begitu harapannya. Intinya hanya satu, saya ingin tabayun meninjau kembali ulang karena baru kemarin kan saya lihat berita ada sidang etik pimpinan KPK, tapi pelanggaran berat yang dihukumnya apa? Potongan gaji. Baik. Tapi kenapa saya hanya masalah bendera tidak ada kasus tentang KPK tapi malah pelanggaran berat? Begitu baik, Mas. Baik. Pak Iwan, terima kasih telah meluangkan waktu bersama Kompas Petang hari ini. Siap. Terima kasih Pak Iwan. Semoga sehat selalu. Siap.